Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat semua, semoga kalian diberi hidayah, kesehatan, serta rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecerdasan dalam berpikir. Sahabat-sahabat sekalian, ya, meneruskan dari video yang lalu, ya, karena secara tidak sengaja, ya, karena kerusakan adaptor, saya membuat adaptor dari itu kapasitor dengan teori yang blank waktu itu. Tapi alhamdulillah berhasil, meskipun ada kesalahan-kesalahan kecil seperti terjadinya panasnya elko dan zener yang jeblos. Nah, dari situ saya hunting ilmu, ya, belajar lagi nih kitanya. Belajar dari mana? Ya, referensinya ya bisa dari YouTube, dari Google, dan juga dari mata pelajaran SMA ternyata. Akhirnya saya mendapatkan ilmu dan punya teorinya. Untuk itu saya ingin berbagi kepada kalian, ya. Ini merancang adaptor dengan kapasitor sebagai penurun tegangan, lengkap dengan teori perhitungannya. Skemanya seperti ini ya, ini. Nah, ini skema jadinya ini. Tapi dalam perhitungan ya beda lah. Nah, itu yang masuk perhitungan cuma R1. R1 itu ini. Nah, terus D2. Nah, ini D2. Terus zener ini ya. Dan terus elko ini. Nah, sedang C1 hanya menyetabilkan riak tegangan AC. C1 nilainya itu 223K 630 volt. Keramik itu nggak dipakai. Itu kondisional, bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Tapi kalau untuk saya ya saya pakai. Terus R2 nilainya sangat tinggi, plus 200K untuk mensupport kerja dari C, yaitu itu meskipun nggak dipakai bisa itu, tapi enaknya dipakai juga itu. Terus diode bright, kecil sekali energi yang dipakai, bisa diabaikan perhitungannya itu, ya diabaikan, jadi nggak masuk perhitungan itu. Karena diode bright itu kan menyalakan dari dua sisi, dari dua sisi sumber AC-nya. Jadi gelombang sinus yang ke atas dan ke bawah itu dipakai dua-duanya, jadi lengkap, jadi bisa diabaikan. Umpama kita cuma memakai satu dioda, ya nggak boleh diabaikan. Karena apa? Cuman yang masuk ke jaringan adaptor cuma gelombang yang atas, terus pedot gelombang lagi, ya jelas turun tegangannya. Karena ini dua-duanya disaring, dimasukkan, yang minus jadikan plus, jadi ini bisa diabaikan begitu. Nah, terus itu untuk C3 untuk meneruskan tegangan AC tersisa. Nah, ini apabila dari penyiar ini masih ada tegangan AC, ini akan diteruskan oleh C ini, ya, sehingga diharapkan bersih DC ini gitu. Tersisa ya, itu fungsinya ini. Ini dipakai bisa, dipakai juga bisa. Untuk saya nggak saya pakai karena waktu beli nggak ada. Maunya saya pakai, tapi karena beli nggak ada, luru-luru juga nggak ada,
ya sudah nggak saya pakai. Nilainya C3 ini kapasitor kertas ya, nilainya 103. Itu berapa nano itu. Nah, terus sehingga rangkaian LC yang kita pakai untuk perhitungan. Jadi untuk perhitungan merancang ini kita pakai rangkaian LC ya ini. Nah, ini kita memakai rangkaian ini untuk perhitungan perancangan ini. Begitu ya. Oke. Kita buka lembar kedua. Wah, ini apa bisa kelihatan ini. Nggak pakai spidol saya, nggak apa-apa lah. Nah, ini data beban yang akan digunakan adaptor. Data beban yang akan menggunakan adaptor. Maksudnya apa? Data beban yang akan menggunakan adaptor. Nah, adaptor tersebut untuk apa? Untuk menggerakkan apa? Kalau saya sih untuk menggerakkan ini permainan relay ini. Ini relay modul untuk mesin cuci ini. Ini juga beban yang akan menggunakan adaptor itu. Wah, ini data beban. Kita merancang adaptor itu harus tahu untuk apa adaptor tersebut, untuk mengangkat beban apa. Itu juga harus tahu datanya, nggak boleh ngawur. Kalau kita punya beban yang besar dikasih adaptor kecil ya nggak nutut lah, nggak nyucuk lah, nggak kuat lah. Jadi harus disesuaikan gitu. Ya, dimaksud data beban ini menyesuaikan beban dengan adaptor ya. Nah, ini beban saya itu punya 8 relay 12 volt, harus rata-rata 3,5 miliampere. Ini saya dapat dari Google itu, searching ya, itu rata-rata. Bukan dari ngukur, saya nggak punya voltmeter atau ampermeter, belum beli. Maunya beli. Terus 4 dioda LED harus rata-rata 20 miliampere. Juga saya dapat dari YouTube dan Google itu. Nah, maka relaynya itu 3,5 miliampere sama dengan dijadikan apa? Ampere dibagi 1000 menjadi 0,0335 ampere. Dalam perhitungan ini tuh harus memakai satuan ampere, gak boleh miliampere. Keliru nanti kalau miliampere ya. Jadi kita harus teliti dengan satuan itu. Nah, untuk 8 pieces apa dari relay itu berapa nilai ampernya? Dikalikan 8 ketemu 0,268 ampere. Ya, LED-nya 20 miliampere. Jadikan ampere dibagi 1000 ketemu 0,02 ampere. Ada 4 pieces. Nah, dikalikan 4 ketemu 0,08. Total beban yang dari alat saya itu 0,348 ampere. Nah, itu total beban. Tapi kerja relay itu bergantian. Nah, relay saya ini kerja bergantian, nggak semua kerja itu bergantian. Menurut permainannya, menurut permainan iramanya. Nah, ini kerja ini tuh irama dari cara kerja diagram ini ada iramanya. Jadi waktu ini kan modul mesin cuci, waktu dia pengisi air, cuman relay untuk inlet, waktu ngucek lah ya kerja ini, dan level, nah, itu jadi bergantian gitu. Jadi nggak semua kerja, jadi bergantian. Nah, terus ampere maksimum, maksimum waktu apa? Maksudnya waktu kerja berapa relay itu kan nggak semua kerja kan. Maksimum itu yang berapa banyak, paling banyak kerjanya itu maksimum. Itu berapa itu? Ini
ada 7 relay dan 2 LED. Ini maksimum, cuma segitu. Nanti nggak 8-8-nya itu kerja, maksimum itu. Nanti nggak pernah kerja 8 relay kerja semua, nggak pernah. Cuma 7 maksimumnya itu dan 2 LED. Itu ketemu 0,2745 ampere. Nah, jadi kebutuhan saya itu sebenarnya cuma ini, bukan ini. Ini maksimum ini. Terus sedang kerja minimal itu 1 relay dan 2 LED. Itu berarti kerja paling kecil itu ini 0,0735 ampere, kecil. Jadi maksudnya itu. Ini data dari beban saya itu. Nah, dengan data ini saya ingin merancang adaptor itu. Nah, pertama-tama yang dipersiapkan apa? Ini persiapan rumus. Nah, ya untuk merancang kan kita harus tahu rumusnya. Masa ngawur? Seperti saya kemarin ngawur ya sampai kedobolan itu Zener dan juga elko panas itu karena ngawur, coba-coba. Nah ini, nah soal rumus ya, ini kita harus tahu arti hash di dalam PLN itu apa, di dalam jaringan listrik apa itu satu hash itu. Satu hash itu sama dengan 2 pi radian per detik. 2 pi radian per detik itu apa? Ini judulnya omega, satunya radian per detik. Nah, 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Listrik PLN rata-rata 60 Hz. Berarti 60 kali 2 pi radian per detik. Berarti omega untuk PLN itu 376,99, bisa dibilangkan 377 radian per detik. Nah, kita sudah punya data listrik kita itu 377 radian per detik. Nah, itu persiapan rumusnya, datanya ada. Terus rangkaian RC. Nah, rangkaian RC yang tadi itu rumusnya V kuadrat sama dengan VR ditambah VXC kuadrat. V ini jaringan PLN 220 volt. Terus VR itu resistor bisa gabungan Ersan dan Erzener. Nah, hati bisa gabungan. Kalau XC itu hambatan dalam dari kapasitor, hambatan dalam ya. Kapasitor juga punya hambatan. Kata siapa nggak punya? Hambatannya malah variabel, tergantung dari beban yang mengalir. Begitu juga Zener juga punya hambatan dalam, tergantung dari arus yang mengalir. Jadi nggak konstan itu. Ya, jadi rumusnya ini penting, rumus ini. Kalau V kuadrat, kalau ini kan voltase VR ini dikuadratkan sama rumusnya, rumus besaran kuadrat. Kalau untuk R hambatannya, V ini hambatannya Z. Nah, VR hambatannya R. Kalau untuk kapasitor itu hambatannya disimpulkan XC, kapasitor, bukan R, tapi ya sama-sama nilainya. Nah, ini rumus. Terus XC super WC, ini rumusnya. XC ini rumusnya ini sudah ada datanya, jadi bisa kita hitung, gitu ya. Nah, di C ini dalam farad. Ingat, dalam farad. Kalau dalam mikrofarad harus dikonversikan ke farad dulu. Oke. Nah, rencana voltase adaptor bisa 5 volt, 12 volt, 24 volt, 40 volt, dan lain-lainnya. Tapi nggak boleh besar-besar ini. Kalau besar malah rugi. Tergantung kebutuhan dan besarnya output ampere ditentukan oleh kapasitor. Loh, jadi output ampere itu yang menentukan kapasitor. Penurun tegangan. Jadi ditentukan oleh kapasitor penurun tegangan. Nah, ini makanya judulnya tadi kapasitor sebagai penurun tegangan. Nah, jadi besarnya ampere itu yang menentukan ini. Makanya nanti dalam perencanaan kita itu memilih ini berapa nilainya kapasitor ini. Begitu sahabat. Oke, kita balik lagi. Oke, ini ya. Kurang pas ini.
Oke, mencari nilai kapasitor yang sesuai kebutuhan. Nah, ini. Nah, sekarang kita umpamakan C sama dengan 2 mikrofarad. Voltase jaringan listrik 220 volt PLN ya. Terus omega tadi sudah kita hitung 377 radian per detik. Ini dibulatkan tadi memang tadi 376,9 tadi ya kita bulatkan. Oke. Sehingga XC ini bisa kita cari dari 1 per omega kali C. Nah, 1 omeganya 377, C-nya kan 2 mikrofarad. Supaya menjadi farad kita bagi 1 juta. Jadi kita kalikan 10 pangkat min 6. Min 6 ini per 1 juta. Ya, itu rumus matematika. Ketemu 1326,26 ohm 1 kilo. 1 kilo itu, 1 kilo punjul itu. 1K3 itu. Nah, itu hambatan dalamnya kapasitor itu. Jika dialiri 220 volt PLN listrik. Kalau dialiri lebih kecil ya mungkin lain lagi itu. Itu hambatan dalamnya itu. Nah, sehingga ampernya dari XC itu ya. XC itu berapa? Ini anu loh ya, rangkaian anu ini. Tanpa R ini. Cuman listrik dikasih kapasitor itu aja tanpa R itu. Ini berapa? Arusnya V per XC 220 dibagi X ini ketemu 0,1658 ampere. Nah, ini untuk 2 mikro. Nah, untuk kebutuhan saya ternyata terlalu kecil. Jadi saya nggak pakai 2 mikro. Terlalu kecil. Terus saya menghitung lagi untuk 4 mikro. 4 mikro sesuai rumus tadi ini ketemu ampere berapa ini? 0,33176 ampere. Cukup untuk tadi kan ada data A maksimum kan. Untuk A maksimum kan itu yang dibutuhkan. Cukup saya. Data saya bukan yang total ya, yang A maksimum yang saya pakai. Cukup ini. Tadi berapa tadi? Tadi untuk A maksimum ya itu 0,2745 ampere ya cukup ya. Ini 0, berapa ini 0,3 tadi lebih cukup ya. Terus saya menghitung lagi untuk kapasitor yang 5 mikrofarad ketemu 0,4147 ampere ya, sangat cukup lah. Nah, mau saya ya yang ini yang 5 ampere karena lebih besar lebih kuat gitu, mau saya itu tuh. Terus jadi saya pertama merencanakan yang untuk 5 ampere yang saya pakai lebih kuat ya. Analisa output di beberapa voltase. Nah, voltase maksudnya apa? Yaitu kita itu membuat adaptor 12 apa 20. Nah, kita menganalisa dulu sebagai bahan apa bahan untuk memperoleh ersan. Karena ini gambar ini ya. Gambar ini. Ini kan kapasitor, ini kan zener saja ini. Ya, zener ini bisa dibagi 2, zener dan ersan. Karena ersan itu penting untuk membatasi ini. Loh. Jadi, tapi dalam perhitungan perencanaan kita cari zener ini dulu. Nah, itu begitu caranya. Nah, sekarang VBC. Nah, ini yang lapangan berapa? 80 volt. Ini kita rencanakan 80 volt ya. Untuk zenernya ini zener 80 volt. Nah,
rumus, kan Zener itu kan macam-macam voltasenya. Rumus V kuadrat sama dengan Vx C kuadrat ditambah Vz kuadrat. Maka Vx C sama dengan akar V kuadrat dikurangi Vz kuadrat. Ini rumus. Nah, oke, Vx C kita cari. Kita masukkan angkanya. V kuadrat itu jaringan PLN. Nah, ini Vz, ini yang Zener yang 80. Nah, 80. Sehingga bisa dicari nilainya menjadi 204,93 volt. Nah, ini untuk C-nya ya. V-nya ini dia itu beda tegangannya antara AB itu 204 AB ya. Sedangkan ampere yang mengalir berapa? 0 ini dibagi 53. 53 ini dari mana? Ayo coba, rumusnya apa ini? I sama dengan V per R. V itu V-nya ini, V-nya G. R itu apa? 53 ini. Ayo, dari R apa? Dari XC. Berapa XC-nya? Nah ini. XC kan. V jaringan dibagi XC. Nah, ini 53 ini. Nah, tuh, dibagi 53 ya. Ketemu berapa? 0,3863 ampere. Ininya ini. 80 volt. Terus R Zener, R ya, batan dalamnya ketika dikasih arus ini, R Zener itu 80, kan 80 volt. Dibagi R-nya Zener berapa R Zener? Ini 0,3863. Tuh. Dari mana? Ini bukan R Zener, ini ya, 80 bagi I ya. Ini I. R VIR ini. V per I ya. Tuh, bagi I. Ketemu R Zener-nya ketemu 207,09 ohm. Berarti R Zener R dalam ini ketemu sih untuk arus yang ini. Bila dialiri arus sekian, maka hambatan dalam Zener itu sekian. Berubah terus. Memang Zener itu R-nya selalu berubah sesuai dengan I-nya yang mengalir itu. Oke. Nah, sekarang kita buat tabel. Ini kan untuk Zener 80 ini datanya. Nah, ini tabelnya. Buat tabel untuk V80 datanya ini. 70 datanya ini. 60 datanya ini. Ini hanya sekedar analisa ya. Nah, kesimpulannya apa kesimpulannya? Jika V kapasitor ini Zener itu besar, I-nya kecil. VZ kapasitor kecil 12 lebih besar naik, tapi kenaikannya itu nggak seperti trafo lilitan itu trafo biasa yang pakai lilitan tembaga itu langsung kalau turun 2 kali lipat voltasenya ampernya bisa naik 2 kali lipat. Kalau ini tidak, ini karena ada persamaan kuadrat ini. Nah itu bedanya itu. Jadi naik tapi naiknya nggak signifikan gitu. Nah, terus RZ semakin turun voltase Zenernya ya semakin kecil hambatan dalamnya itu. Ini sebagai analisa gitu. Jadi mana kita itu bisa merancang 12 volt dari ini juga bisa. Dari ini juga bisa. Kalau dari 12 volt sendiri ya nggak ada ersan nanti. Kalau ini nanti dikurangi 12 ersannya besar sekali. Lah rugi kalau kita ambil dari ini. Kita ambil dari 20. Nah ini ya gambarnya ini ya.
Ini data 5 mikrofarad. Ini saya ambil dari kapasitor 5 mikrofarad ini data. Nah, jika kita merancang adaptor 12 volt, sebaiknya di VZ20. Kenapa? Karena yang lebih dekat. Dari 15 juga bisa. Kenapa? Keuntungannya ini, I-nya ini bisa besar. Kalau kita mengambil data dari 80, kecil lah. Tapi ya semua itu tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya besar ya cari yang ini, yang kecil ya cari yang ini. Karena nanti bisa didapat persannya. Nah, yang 8 ini ya sebaiknya di 20 volt. Yang 8 volt dibuat ersan kan 20. Saya butuh 12. 20 dikurangi 12 kan 8. Nah, 8 volt ini dibuat ersan. Jadi R-nya nanti ada 2, ersan dan R dalamnya designer gitu. Ersan rumusnya apa? V dibagi I. V ersan kan sudah ditetapkan 8. I-nya kan 0,453 ya kan I-nya. Ini 13 itu. 13 0,413 ini ya lah, ini kan. Ya. Ketemu ersan berapa? 19,37 ohm. Ya ini perencanaannya sudah selesai saya dalam perhitungan ini. Nah, tapi di pasaran apakah ada tahanan yang 19,37 ohm. Ini tahanan ini kerjanya berat loh. Kalau cuma setengah watt bisa jeblos ini. Makanya nanti bisa dihitung ini nanti. Berapa kebutuhan buat ini? Tinggal hitung apa rumusnya. V kali I. V-nya 8, I-nya ini kalikan ini nanti. Bisa dihitung itu berapa watt. Jadi kita harus memakai material sesuai kekuatannya ya. Itu. Dan di sini saya memakai 2 watt. Kalau lebih besar lebih bagus lagi gitu. Oke, kita ambil. Oke. Cara kerja diodo Zener. Nah, ini kita kan merancang ini kan pakai Zener. Jadi kita juga harus tahu lah cara kerja diodo Zener itu. Ya kita tidak ngawur dalam perancang itu ya. Nah, satu ini. Apa itu cara kerja diodo Zener? Menyetabilkan tegangan volt. Nah, ini. Tegangan ini ya dari yang di sini ini stabil ini. Ya. Zener. Nanti outputnya di sini outputnya itu. Outputnya di sini outputnya. Ini stabil ini karena Zener ini. Terus 2, membatasi arus output masuk beban. Nah, ini kan akan ke beban. Ini untuk beban. Yang masuk output ke beban ini arusnya ini terbatasi. Gak bisa lebih besar yang dikapling oleh Zener. Terus 3, tak bekerja jika tegangan jaringan di bawah ukuran Zener. Jadi jaringan ini kalau Zener 12 ini jaringannya cuma 10 ya nggak bekerja ya, di sini tetap 10 volt. Kalau di atas 14 ini jadi 12 volt, diturun ke sesuai yang nilai dari Zenernya itu. Jadi rumusnya itu harus di atas tegangan Zener, jaringan dari ini itu. Nah, untuk adaptor yang menurut tegangan itu apabila nggak ada Zenernya, tegangannya besar itu bisa 300 lebih itu. Lebih itu kalau nggak ada itu umpama dari ini terus masuk bright ya, bright ini dia bright ya.
titik bright ya, titik bright. Umpama ini plus ini. Ini diukur tanpa beban. Ini besar sekali nih. Tapi ampernya kan sudah dibatasi ini. Ini hebatnya kapasitor ini. Tadi kan sudah mencari apa data dari ini kan, dari ini kan kita dapat kan ampernya kan terbatasi ini kan. Begitu dikasih beban langsung turun voltasenya. Itu istimewanya pakai C itu. Hanya pakai C itu ya. Jadi kalau untuk ini jelas memenuhi syarat karena apa? Tegangan sumbernya ini besar. Nanti diganti ersan untuk membatasi arus ini yang diinginkan. Terus Zener langsung turun menjadi 12 yang sesuai yang kita inginkan. Begitu. Oke. Nah, terus nomor 4 apa itu? Menanggung arus yang mengalir dari jaringan bila tak ada beban. Apa maksudnya? Menanggung arus yang mengalir dari jaringan. Nah, ini kan jaringan PLN. Nah, ini kan kebeban kan ini. Kalau ini beban ini nggak dipasang, arus ini mengalir ke sini. Jadi yang menanggung arus yang mengalir ya ini jadi ini ditanggung semuanya. Itu menanggung. Jadi kalau jadi ini kekuatannya itu apa? Yang mengalir ini 3 ampere ya. Dia bekerja dalam 3 ampere. 3 ampere terus ini 12 volt kalikan aja. VI watt ya kan menyerap berapa watt ini? Itu ditanggung. Terus 5. Besaran hambatan dalam selalu berubah. Nah, hambatan R ya tadi kan saya sebut. R-nya ini berubah terus seiring dengan penambahan dan pengurangan beban. Jadi kalau bebannya sekian, hambatannya ini berubah, sekian berubah itu beban. Begitu juga arus ya mesti aja lah, harus ada hubungannya dengan hambatan juga berubah. Bila beban besar maka I-nya kecil dan R-nya besar. Itu cara kerjanya ini tuh perubahannya. Jadi ibarat Zener itu mengkapling ya. Mengkapling apa? Ya wis aku tuku sakmene watt toko jaringan iki wis tuku. Jadi ono beban gak ono beban tetep petang watt iku digawe ya jadi iki. Sakno ya iki. Jadi Zener itu nek gak ono beban malah abot kerjane. Pangan dhewe 4 watt iku. Ngono lho. Jadi mengkapling sejumlah arus yang akan diperuntukkan untuk beban dan bila gak ada beban yang ambil dia sendiri yang menanggung bebannya. Sana nek ada beban. Jadi ngerancang adaptor pakai Zener sebagai penstabil. Usahanya beban kandel terus, Zener cekak soro-soro kerja. Lho kok ngono? Piye ceritane? Dan yang mengatur arus ini adalah Ersan mengatur arus ini. Ya tadi. Oke. V Ersan sama dengan VCC. Nah, VCC ini ya, sumber arus ini. Dibagi V DZ Zener. Nah, biasa nih. Tadi kan sudah 8 tadi kan VCC-nya berapa tadi? VCC-nya tadi kapasitor apa? VCC-nya kan tadi saya hitung dari penjumlahan dari Zener dan Ersan kan VCC-nya itu. Tuh, makanya saya ambil 20. Terus saya ambil 12 tinggal 8. 8-nya kan Ersan sebagai saya itu. Tuh. Oke. Sedangkan arus
adalah yang kita rencanakan besarannya sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhannya berapa tadi kan saya sudah ada datanya. Jika tanpa ersan, maka kawat penghubung ini, kawat penghubung dari VCC yang dianggap ersan. Bayangkan kalau ini dianggap ersan, terus ini tuh dari sumber listrik yang besar kapasitasnya, apa yang terjadi? Short ini yang masuk ke zender ini galugalan besar sekali. Kalau untuk konstruksi kapasitor nggak bisa karena sudah dibatasi. Jadi ersan ini mau nggak dipakai bisa kok. Kalau untuk konstruksi kapasitor, kalau untuk konstruksi yang lain dari power supply yang besar kapasitasnya ini wajib nih. Kalau nggak ini jebol terus. Ya. Maka kawat penghubung dari sisi yang dianggap ersan, yang R-nya kecil, kalau kawat penghubung kan kecil lah, berapa itu? Bernol itu, sama konslet harusnya kecil, maka arus yang mengalir ke zener jadi besar tak terkendali, apalagi kapasitas VCC sangat besar, jebol terus. Oke, begitu. Jadi ersan itu penting, meskipun pakai penurun kapasitor tetap saya gunakan ersan. Karena apa? Untuk menentukan berapa zener ini yang dibutuhkan. Kalau nggak pakai ersan, susah tambahan kita mengaturnya. Oke. Nah, sekarang menghitung ulang perencanaan. Loh, kok dihitung ulang, Pak Gus? Kan kata sudah dihitung, tadi kan sudah ketemu nilainya. Nah, iya, kan di pasaran nggak ada itu saya beli resistor yang 20 ohm itu nggak ada. Mau beli yang 40 ohm nanti saya paralel juga nggak ada. Loh, makanya saya menghitung ulang perencanaan karena keterbatasan komponen yang kita beli di pasaran, sambil asah otak dalam ilmu matematika, terutama bidang aljabar dan rumus ABC. Kita menggunakan rumus ABC dengan ilmu matematika aljabar. Ya, nggak apa-apa kan, kita asal otak dulu. Oke. Sekarang ersan yang kita beli di pasaran itu adanya 47 ohm. Saya kasih 2 buah. Saya paralel. Rumus elektronya kalau paralel 1/R total sama dengan 1/47 tambah 1/47 kan 2. Nah, maka R total sama dengan 47 dibagi 2. Kebetulan sama, sehingga enak, tinggal dibalik aja. Kalau nggak sama ya harus disamakan penyebutnya. Itu lebih rumit lagi. Nah, sehingga R total 23,5 ohm. Ya ini ersan saya. Yang saya beli itu satu buah itu 2 watt. Malah jadi 4 watt. Malah kuat ini. Jadi nggak ada masalah untuk ersan saya. Terus kapasitor saya nggak punya yang 5 mikro. Makanya saya nggak beli. Karena apa? Saya punya stok bekas-bekas dari kipas angin. Juga dari pompa air. Nah, saya punya yang 4 mikro. Ini bekas-bekas dari pompa nasional lama, 4 mikro. Pakai 4 mikro. Pompa air nasional itu. Punya saya 1. Alhamdulillah. Saya pakai itu aja lah daripada beli. Nah, sehingga saya itu ulang untuk omeganya 4 mikro itu kan sudah ditetapkan tadi jaringan listrik kita 377 rata per detik, sehingga hambatan dalamnya itu ini ya sudah dihitung ketemu 663,13 ohm loh, ini hambatan dalam ini. Maka DZ zener yang saya rencanakan 12 volt. Terus pertanyaannya berapa arus yang mengalir ke DZ itu? Kira-kira itu bisa menggunakan arus berapa kalau pakai ersan ini dan kapasitor ini. Ya,
Ya kita hitung ulang lah supaya nggak kecelik nanti. Tahu-tahu nggak kuat nanti untuk beban saya. Tadi kan saya sudah punya data apa imbang kan. Nah, ini diagramnya. Nah, Ersan V12 mengalir ini berapa? Dengan rumus apa itu? V kuadrat sama dengan VC kuadrat ditambah VR ini gabungan kan gabungan. Nanti R san sama V Jenner digabung. VR san sudah tahu nilainya ya. Berapa tadi? 23,5. VZ kita sudah tahu V-nya malan. V-nya bukan R-nya. Terus kita masukkan angkanya. Ini listrik 220 volt kuadrat. PC PR 12 ini sudah tahu ya. Sudah tahu apa angkanya VZ 12. VR san berapa tadi? Nah, 23 ya. Ini rumusnya ini belum saya masukkan R-nya ini, R san ini. 48 VC kuadrat VRS 24 VRS ditambah 144 ini jawaban rumusnya. Terus itu menjadi ini rumusnya kelanjutannya ini sekalikan ini belum nah dari VRS ini kan VRS kan V kan, makanya belum saya masukkan R-nya soalnya ada voltase kan dikalikan I. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, ini loh. V sarankan I kali C atau ini untuk kapasitor. Kalau untuk R san ya VR san sarankan I kali R san. Tadi kuadrat semua ya. Maka ini variabel ini kita ganti dengan ini kan sama kita masukkan. Nah ini VC ini kita ganti dengan ini. Nah akhirnya ada angka ini, I-nya yang muncul. Ini XC kita masukkan kuadrat lah. Ini juga RS ini, I-nya yang muncul, RS-nya 23 tadi loh dikuadratkan. Nah, dikurangi ditambah 24 ya, ini tambah 24 ini kurang apa plus ini. Tambah ini ya 24 kali 23,5 lah. I sesuai dengan ini kan VRS kan. Nah, ini kan sesuaikan. Pokoknya persamaan ini dimasukkan ke sini. Jadi ini ya. Terus kita lagi dengan ilmu aljabar, kita sederhanakan menjadi angkanya berapa? Besar sekali ini, berapa ini? 440.293,647 itu kali I kuadrat ditambah ini 564 ini hari ini 24 kali 23,5 ini angkanya ini I saja. Terus ini kita pindahkan ke sini, ini jadi 0. Jadi ini. Jadi apa ini? Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bisa dicari nilai I. Pakai apa? Rumus ABC. Nah, kan begitu. Rumus ABC-nya untuk I kuadrat ini A. Nah, ini A. Ini A. B ini yang untuk nggak ada kuadratnya ini B ya kan. C ya ini min, ini rumus ABC, ini rumusnya ini. Yang pernah sekolah pasti tahu. Ini kita masukkan angkanya ini lah, ini seperti ini, baca sendiri. Nah ini jangan lupa ini min, ini kalau lupa pasti salah.
Terus nutulnya di kalkulator, kalau salah ya pasti salah. Saya sekarang ini ngerekap ini aja sampai 2 kali kok, gara-gara lupa minnya ini, juga keliru angkanya 1 tuh 9 jadi 7. Waduh, pokoknya harus teliti ini. Terus ini sampai sini akhirnya ketemu I 0,3304 miliampere, 0,3. Kan I-nya kan ada 2, ini kapus min. Yang satunya nilai min, ya gak saya pakai ya ini, masa ya inilah yang betul itu. Oke, nah ketemu itu, apakah memenuhi syarat dengan kebutuhan saya? Oke, kita cari tadi datanya ya tadi. Nah, kerja maksimum 0,27 ya, berarti memenuhi syarat. Berarti adaptor saya yang pakai 4 mikro C-nya dan Ersan 2 kali 47 ohm yang menjadi 23,5 ohm itu memenuhi syarat. Akhirnya bisa dipakai. Lah, maka saya bikin, jadinya seperti ini guys. Saya kasih sekring ini. Sekring ini ampernya 1 ampere, nggak bakal putus. Lawang ini adaptor ini nggak sampai 1 ampere. Apa ya, barangkali short lah untuk pengaman, nggak apa-apa ini. Ya ini hasilnya kecil sekali. Nah ini 4 mikro ini. Ini sudah bisa dipakai ini ya. Dan hasilnya nggak panas, cuman anget-anget kuku. Anget-anget kuku. Cuman sayangnya itu Bapak, di desainnya itu pemakaian dalam aplikasi saya ini tidak konstan kerjanya, tidak konstan. Kenapa? Ada kerja beban minimal, ada beban maksimal, sehingga kasihan itu zenernya itu kasihan. Kenapa kasihan? Ya kadang dia menanggung beban, waktu beban minimal itu dia menanggung beban. Kalau maksimal dia bebannya berkurang. Karena apa? Diambil oleh bebannya, diambil. Bebannya malah ringan. Kalau bebannya berat, mengangkat semua itu ringan. Kalau nggak ada beban, dia sendiri yang menanggung. Kasihan. Makanya kalau punya cas HP, jangan pakai penyita-bil zener. Usahakan kalau nyopot, sepenuhnya copot sama casnya itu. Karena apa? Kalau nggak dicopot, kasihan casnya itu. Kasihan. Dia tetap nyerap listrik dia itu. Karena zenernya kan ngambil beban sendiri kan, ngambil energi itu, mengkapling kan. Sekarang kita coba pakai listrik ya ini ya. Listrik ya. Nanti apakah, tapi ini cuma sekedar demo ya, nggak ada nggak ada ini. Sebetulnya itu ada ada beban untuk kan untuk mesin cuci. Ini untuk dinamo juga ada, menekan dinamo yang pakai booster itu, terus menggerakkan inlet untuk isi air, untuk pompa air pengeluaran ada ini belum saya solder ini, ada jalurnya ini. Sini saya cuma mau menemukan cara kerjanya saja, sama bunyi tik-tak irama menarinya relaynya. Nanti di sini ada lampu LED juga ada nanti itu. Kok mengkreng? Oke, kita colokkan ke. Nah, ini sudah masuk. Ini waktu pertama ini berarti ngisi air levelnya tersambung, berarti dianggap penuh. Belum tersambung, nah tik ini kosong, putus. Kalau sambung dia akan menggerakkan relay. Nah, bunyi kan? Nah, kalau tersambung air dianggap penuh. Air ditimba mesin cuci itu loh, penuh.
Nah, kalau penuh, cara kerjanya maksud saya ini, meskipun manual tapi agak otomatis lah. Itu timer ini sudah bisa boleh diputar, bisa kerja. Kalau belum penuh, nggak bisa kerja timernya. Jadi tunggu penuh baru timer ini bisa kerja. Memang saya buat begitu, biar nggak berat. Ya caranya ya ini, logika relay ini. Sekarang ini kan penuh. Berarti timer apa? Relay yang untuk menggerakkan motor ini akan bekerja bergantian tik tik ke kiri ke kanan, kiri kanan. Ada nanti ada bunyi iramanya ini. Nah, nah ini bunyi nih. Tapi cak, bunyi, ini bunyi. Dua-duanya bunyi jadi rancu. Nah, itu bunyi. Ini mode ini, mode apa? Mucek ini. Bisa, berarti adaptor ini sudah mampu menjalankan ini. Karena ampernya sudah mencukupi. Ini umpama sudah selesai ya. Sekarang waktunya spin. Spin, berarti ini spin. Saya bukan sebentar. Nah, relay ini bekerja. Cuman di konekkan disipaskan lagi. Ini esan apa spin mode memeras. Memeras itu berarti syaratnya air harus habis. Berarti level ini harus terputus. Berarti ini apa ada jalur yang diatur oleh ini. Nah, ini V out ini itu membuka mengkonek pompa air, nguras air dari tabung mesin cuci. Kalau nggak habis, ini nggak bisa jalan. Kalau habis, levelnya terputus. Jadi anggap aja ini habis, maka levelnya terputus. Tek lah terputus. Nah, kalau terputus, ini bisa jalan ini. Tapi ini nggak berirama, karena apa? Cuman putarannya cuman searah, meres. Nah, sudah bunyi tek. Sudah sampai habis timer ini. Nggak menari-nari. Sampai habis. Nah, kalau sudah habis, mau isi air lagi ke mode wash ini, wash. Dilepas, terus sepung lagi. Kalau ini tadi kan sepung lepas lagi ini sepung lagi. Jadi ada tombol push off, ini push on. Nah, ini isi lagi nanti. Ini apa? Relay ini yang terhubung untuk membuka valve inlet. Nah, kalau nggak penuh, ini level ini belum apa terhubung, belum penuh kan nggak terhubung. Ini nggak bisa jalan, akan menari. Kalau ini agak penuh, ini nanti menari. Nah, ini menari. Loh, itu cara kerjanya. Oke, kira sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga ilmu ini bermanfaat, bukan untuk beban ini saja, untuk beban yang lain. Mungkin sahabat-sahabat punya beban yang kecil-kecil, pakai adaptor kapasitor saja gitu. Jadi kapasitornya juga nggak harus 4 mikro, tergantung dari ampere yang dibutuhkan. Yang penting perhitungannya itu seperti yang saya presentasikan ini. Bila ada pertanyaan ya silakanlah, mungkin belum jelas. Namanya manusia itu punya IQ yang berbeda-beda. Kalau IQ tinggi mungkin nggak sampai bertanya. Tapi yang IQ rendah ya jangan frustasi. Kalau kita utun, insya Allah Gusti Allah akan memberi kebiasaan asal utun. Gitu aja. Saya juga nggak tinggi loh. Saya agak tinggi. Buktinya waktu begitu rumus ini saya sertakan rumusnya karena takut lupa.
ingatan saya sudah punya itu mulai dowir, jadi sering lupa. Makanya setiap menghitung rumus saya sertakan untuk mengingat-ingat. Coba bisa tinggi ya, luar kepala mungkin gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, kata yang benar dari Gusti Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.